Pemirsa, bahan baku vaksin telah tiba di tanah air dan akan diproduksi Bio Farma yang ditunjuk pemerintah. Bagaimana tahapan produksinya? Apakah akan ada perubahan kemanjuran dibandingkan yang diproduksi di negara asal Tiongkok? Kami akan langsung bergabung bersama dengan juru bicara vaksin COVID-19 PT Bio Farma, Bambang Herianto. Selamat sore Pak Bambang. Pak Bambang, pengiriman vaksin kali ini adalah berupa bahan baku sama dengan sebelumnya. Kapan mulai atau bisa mulai diproses dan kapan untuk siap digunakan? Iya, baik. Jadi yang tahap pertama kedatangan 15 juta dosis ini sebetulnya masih kita proses nih Mbak, belum selesai ya. Kedatangan tanggal 12 Januari kita sudah mulai proses untuk produksinya di tanggal 14 Januari dan ini diperkirakan baru selesai 11 Februari yang akan datang. Nah, setelah itu baru masuk ke batch berikutnya. Kita memproses yang 10 juta. Kurang lebih kita mulai proses tanggal 13 Februari dan diharapkan selesai di awal Maret atau sekitar tanggal pertengahan ya, 20 Maret ya. Nah, mudah-mudahan ini lancar semuanya. Jadi kita akan mempunyai finish produk yang diproduksi sendiri oleh Bio Farma. Oke, Pak, artinya berarti berapa lama untuk vaksin ini bisa proses dan siap digunakan? Memakan waktu untuk waktu berapa lama ini, Pak Bambang? Ya, tentunya kan ini prosesnya secara bertahap ya, karena tidak mungkin 15 juta atau 10 juta ini diproses. Kita mempunyai satu batch size, satu ukuran untuk satu kali pembuatan, kurang lebih itu satu batch-nya itu 1 juta. Jadi dari yang 15 kita proses nanti bisa menghasilkan 13 juta. Dari yang 10 juta kita bisa menghasilkan 9 juta. Nah, tentu ini tetap harus menunggu uji. Jadi sekitar ujinya itu sekitar 3 minggu, Mbak. Jadi kalau kita proses tanggal 11 kurang lebih nanti bisa rilis uji mutunya tanggal 8 Februari ya. Oke, artinya ada uji mutu dan uji klinis selanjutan begitu Pak Bambang. Setelah sudah diproses, ada uji mutu, uji klinis dalam 3 minggu baru siap untuk digunakan. Begitu ya Pak Bambang ya? Begini Mbak, kalau uji klinis sebetulnya ini karena vaksinnya sama, bahannya sama yang sudah dilakukan uji klinis di Bandung, jadi tidak perlu ada uji klinis lagi, hanya dilakukan quality control. Artinya uji apa gitu. tadi Jadi yang Pak Bambang sampaikan? Uji mutu kualitas, jadi nanti dilakukan ya identifikasi berapa potensinya ini dilakukan di hewan. Hanya khusus untuk kualitasnya saja. Sementara untuk efikasi, keamanan kan sudah dilakukan uji klinis. Baik, baik Pak. Kemudian setelah sudah diproses begitu, kemudian bagaimana dengan mekanisme untuk proses pendistribusian dari vaksin ini? Ya sebetulnya sama dengan yang 3 juta yang sudah kami distribusikan ke 34 provinsi. Tentunya juga ini nanti kita harus melihat kesiapan di masing-masing provinsi untuk storage-nya. Mudah-mudahan yang sudah kita kirimkan sebelumnya sudah digunakan. Jadi nanti mengalir ya dari Bio Farma nanti kirim lagi kalau memang ini sudah memenuhi syarat. Sudah dikeluarkan lot rilis dari Badan POM, nanti akan kita distribusikan sesuai dengan permintaan dari Kementerian Kesehatan. Berapa jumlah setiap provinsi kita akan mengikuti, seperti itu, Mbak. Ada wilayah-wilayah menjadi prioritaskah, Pak Bambang? Nah ini semua tergantung nanti kembali ke Kementerian Kesehatan karena kan roadmap program vaksinasinya ada di Kementerian Kesehatan. Jadi mana prioritasnya, berapa jumlah yang paling banyak, berapa yang harus lebih dulu didistribusikan. Bio Farma tugasnya hanya mendistribusikan sesuai dengan permintaan. Sesuai dengan permintaan dari Kementerian Kesehatan, begitu Pak Bambang. Saat betul. menerima bahan baku vaksin, Anda menyebut adanya perbedaan kemasan dengan sebelumnya. Apa perbedaannya dan apakah ini akan berpengaruh begitu Pak pada kualitas vaksinnya? Ya, sebetulnya kan bahannya sama, semuanya balak dari Sinovac. Hanya yang pertama yang kita datangkan 3 juta ini sudah dilakukan prosesnya di Sinovac. Jadi sudah dalam bentuk produk jadi.
Nah, ini kadang-kadang masyarakat banyak yang bingung nih, kok berbeda gitu loh. Nah, memang berbeda. Yang datang produk jadi 3 juta ini kemasannya dalam satu vial itu hanya 1 dosis, Mbak Saskia. Dan dalam dus, jadi vial ini nanti disimpan dalam 1 dus. Itu 1 dusnya ada 40 vial. Jadi dalam 1 dus ada 40 dosis. Jadi untuk 40 penerima. Nah, kemudian yang kami produksi sendiri ini karena memang untuk vaksinasi massal, 1 vialnya berisi 10 dosis. Jadi untuk 10 penerima. Nah, itu berbeda, jadi lebih besar. Nanti dikemas dalam 1 dus, setiap dusnya isinya 10 vial. Jadi 1 dus akan berisi 10 dosis untuk 100 penerima. Jadi memang karena kan untuk kecepatan juga ya untuk program ini supaya segera. Jadi memang ini multidos dan ini biasa di dunia pervaksinan, di program-program vaksinasi di pemerintah kita punya kemasan ada yang 20 dosis, ada yang 10 dosis, ada yang 5 dosis, ada yang 1 dosis. Nah, mudah-mudahan ini tidak membingungkan nanti ketika kami kirimkan, oh iya kemasannya memang dalam 1 dus ada 10 vial, 1 vialnya ada 10 dosis. Seperti itu Mbak Saskia. Oke, baik. Berarti ini tidak ada perbedaan begitu sebenarnya ya Pak ya untuk formulanya dan lain. Ini sama, hanya perbedaan di kemasan saja tadi seperti Anda jelaskan juga begitu Pak Bambang. Betul, sama sekali kualitas sama. Keamanan, safety semuanya sama. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bambang Herianto, juru bicara vaksin COVID-19 PT Bio Farma sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.